perkenalkan nama lengkap saya Francisca Ati, NPM 12190064, kelas B semester 7, Prodi Agribisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan perdagangan internasional tentang teori Hacker-Ollin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Hacker tahun 1919 dan Bertil Ohlin tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori klasik komparatif Adventech menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Namun, teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori Hacker-Ollin kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut, yang dimana teori Hacker-Ollin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Hacker-Ollin ini dikenal sebagai deproportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori Hacker-Ollin menggunakan dua kurva, yakni yang pertama adalah kurva iso-cost, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama, serta kurva iso-quant yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva iso-quant dan kurva iso-cost, maka akan ditemukan titik optimal. Sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produksi maksimal, atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal, suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Hacker-Ollin antara lain, yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Dan yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Dan yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital, maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Berikut ini akan dikemukakan kajian terhadap hipotesis yang telah dikemukakan di atas, yaitu yang pertama, berdasarkan teori Hacker-Ollin, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Sehingga, apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Yang kedua, fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Dan yang ketiga, teori Hacker-Ollin
masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statik, sehingga asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua besaran variabel dalam perekonomian adalah statik, tidak berubah atau diasumsikan eksogeneus atau perubahan ditentukan di luar model. Padahal, fakta yang terjadi adalah terjadi perubahan secara terus-menerus pada variabel dan perubahan terjadi di dalam model atau endogeneus. Kondisi menyebabkan aplikasi teori Hacker-Ollin menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Oleh karena itu, teori hanya dapat menjelaskan terjadinya perdagangan antara negara yang kaya tenaga kerja dengan negara yang kaya kapital, yang dimana hanya merupakan sekitar 40% dari volume perdagangan dunia. Sekian dan terima kasih.